Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas kitab Deuterokanonika. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Kitab Deuterokanonika. Apa sih kitab Deuterokanonika itu? Istilah Deuterokanonika digunakan oleh Gereja Katolik dan Gereja Timur sejak abad ke-16 untuk menyebut kitab-kitab dan bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama. Deuterokanonika dipakai untuk membedakan bagian dari kitab-kitab protokanonika, yakni kitab-kitab yang menjadi bagian dari Alkitab Ibrani. Kanonik artinya menurut atau sesuai dengan hukum atau undang-undang gereja, bersifat kuasa, bersifat dasar, baku, dan standar. Deuterokanonika diambil dari bahasa Yunani deuteros, artinya kedua atau second, dan kata kanon berarti tongkat atau ukuran untuk mengukur sesuatu. Kitab-kitab Deuterokanonika tersebut dianggap kanonik oleh kalangan Katolik, Ortodok Timur, Ortodok Oriental, dan gereja dari Timur, termasuk gereja Assyria dari Timur, tetapi tidak dianggap kanonik oleh kebanyakan kalangan Protestan. Beberapa kitab yang termasuk Deuterokanonika diantaranya 1 Yudit, 2 Tobit, 3 1 Makabe, 4 2 Makabe, 5 Kebijaksanaan, 6 Sirah, dan 7 Baruh. Deuterokanonika pertama kali dipergunakan pada tahun 1566 oleh umat Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi untuk menyebut naskah kitab suci Perjanjian Lama yang kanonisitasnya ditentukan untuk umat Katolik oleh Konsili Trente, tetapi telah dikeluarkan dari kanon terdahulu teristimewa di Timur. Kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis pada zaman nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus Kristus. Beberapa kitab dalam Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus di dunia sebagai jalan kebenaran. Kitab Deuterokanonika merupakan kitab-kitab pada kanon kedua Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Baru merupakan kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis setelah kedatangan Yesus Kristus di dunia. Kitab-kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis tentang perkataan, perbuatan, amanat, dan kisah kelahiran, kehidupan, serta wafat Yesus Kristus. Dalam hal hadirnya Yesus Kristus merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam kekristenan Ortodoks, Deuterokanonika berarti bahwa suatu kitab adalah bagian dari himpunan Perjanjian Lama, dibaca selama ibadat, namun otoritasnya sekunder. Dengan kata lain, Deutero atau yang kedua diterapkan pada otoritas atau kuasa bersaksi. Sedangkan dalam Katolik Roma, Deutero diterapkan pada kronologi, dari kenyataan bahwa kitab-kitab ini dikonfirmasi kemudian, bukan otoritas. Kitab Suci Katolik edisi bahasa Inggris menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian Perjanjian Lama. Sementara itu, edisi Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan Deuterokanonika sebagai pemisah. Peletakan posisi yang terkesan aneh dan tidak sesuai urutan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk memudahkan penerbit yang sama menerbitkan Alkitab versi Protestan
yaitu tanpa Deuterokanonika. Perjanjian Lama sendiri kemungkinan ditulis antara tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Kitab Perjanjian Lama digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu Kitab Taurat atau Pentateuch, Kitab Sejarah, Kitab Para Nabi, dan Kitab Hikmat. Para rabi menetapkan syarat suatu kitab sehingga dapat masuk dalam kanon mereka, antara lain kitab-kitab harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Sementara itu, ketujuh kitab Deuterokanonika, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Salomo, Putra Sirah, Baruch, dan Makabe 1 dan 2 ditulis dalam bahasa Yunani. Beberapa poin penting dalam memahami kitab Deuterokanonika. Yang pertama, Protokanonika, yaitu ke-39 kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Deuterokanonika, 7 buku Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Sebagian diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sebagian ditulis dalam bahasa Yunani. Kitab-kitab Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Ben Sirah, Baruch, 1 Makabe, 2 Makabe, dan tambahan-tambahan pada kitab Ester, Daniel, dan Yeremia. Penolakan kitab-kitab Deuterokanonika untuk dimasukkan dalam Perjanjian Lama adalah karena beberapa hal. Deuterokanonika artinya kira-kira, disertakan setelah diperdebatkan. Santo Jerome sendiri pernah mengutarakan kekhawatirannya akan keaslian kitab-kitab tersebut. Akan tetapi, keputusan konsili-konsili Gereja Katolik dan para paus menghentikan perdebatan dan menghapus kekhawatiran para ahli teologi pada masa itu. Salah satu doktor gereja, Santo Agustinus, berkata, "Aku tidak akan meletakkan imanku pada kitab Injil jika bukan karena otoritas Gereja Katolik yang mengarahkan aku untuk berbuat demikian." Bahwa keputusan Gereja Katolik untuk tetap mempertahankan kitab-kitab Deuterokanonika dan mengabaikan kanon Palestina menunjukkan bimbingan Roh Kudus yang membawa kepada segala kebenaran. Ketika gulungan-gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scrolls ditemukan di Qumran, tepi barat Sungai Yordan pada abad ke-20 ini, di antaranya terdapat sebagian salinan-salinan asli dalam bahasa Ibrani atas kitab-kitab Deuterokanonika yang pada abad-abad pertama diperdebatkan tersebut. Mengapa Luther dan Calvin menolak kitab-kitab Deuterokanonika? Kemungkinan Luther mencoret kitab Deuterokanonika terutama karena tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Walaupun Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, namun setelah bertentangan sendiri dengan para tokoh Protestan lainnya, akhirnya Luther tetap memasukkan kitab-kitab tersebut dalam kitab Perjanjian Baru. Luther dan para pengikutnya kemudian menyebut kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab-kitab apokrif, tidak diilhami Roh Kudus. Namun demikian, Luther tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika tersebut di dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya sebagai tambahan atau apendik antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal ini berlangsung terus sampai tahun 1827 saat The British and Foreign Bible Society mencoret atau membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kitab suci mereka. Maka kitab suci versi Protestan yang ada sekarang bukan saja tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci dari Gereja Katolik, tetapi juga tidak lengkap
jika dibandingkan dengan kitab suci yang umum mereka pakai selama sekitar 300 tahun, dari abad ke-16 sampai ke-19. Dan bahwa kitab suci Protestan sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun dan ditetapkan oleh manusia dan bukan oleh tradisi turun-temurun dari para rasul dan para bapa gereja. Tak dapat dipungkiri bahwa Luther menentukan sendiri kitab-kitab yang dianggapnya lebih penting dari kitab-kitab yang lain berdasarkan pemahaman pribadinya. Dan inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan para pengikutnya. Sedangkan Gereja Katolik dalam menentukan kanon tidak berdasarkan pemahaman pribadi, melainkan dari bukti tertulis dari pengajaran para rasul dan bapa gereja yang telah memasukkan kitab-kitab tersebut dalam tulisan mereka. Jadi, yang benar adalah Gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Yang terjadi adalah pengurangan oleh pihak pendiri gereja Protestan yang akhirnya diturunkan kepada generasi-generasi berikut dalam bermacam denominasi. Ada alasan mengapa Katolik menggunakan kitab Deuterokanonika sementara Protestan tidak menggunakannya. Berikut penjelasannya. Alasan Gereja Katolik menggunakan kitab Deuterokanonika. Pertama, Gereja Katolik mengakui kitab Deuterokanonika karena mereka percaya kitab ini berasal dari Roh Kudus. Kedua, kitab Deuterokanonika diyakini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketiga, ada beberapa kitab yang mengacu satu sama lain, contohnya hubungan kitab Deuterokanonika dengan Perjanjian Lama. Keempat, ada bagian di antara keduanya yang mengajarkan hal sama. Kelima, banyak pula ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang mengutip dan menyempurnakan ayat-ayat dari kitab Deuterokanonika. Keenam, umat Katolik juga memperhatikan sejarah penolakan kitab Deuterokanonika. Ketujuh, ada yang menyebut alasan zaman dulu umat Kristen Protestan tidak mengakui kitab Deuterokanonika karena orang Yahudi yang menolak kitab ini. Ke-8, tindakan tersebut dianggap tidak masuk akal karena orang Yahudi bahkan tidak mengakui Kristus. Mereka tidak punya Roh Kudus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang kitab Deuterokanonika. Semoga membantu. Salam.